Halo, bertemu lagi dengan saya, Ibu Uki Harisjulianti di Perkuliahan Jurnalistik. Di mana pada pertemuan ini kita akan membahas tentang penulisan berita lempang. Ya. Adapun tujuan dari perkuliahan hari ini, kalian diharapkan dapat menulis berita langsung atau straight news dengan kaidah yang benar mulai dari penulisan judul, teras atau lead, hingga isi berita. Ya. Konsep berita lempang. Ya, apa sih itu konsep berita lempang ya? Ya, teman-teman ketika kalian sudah mendapatkan teori mengenai dasar-dasar jurnalistik, nah disinilah kalian akan dihadapkan ya sebagai seorang calon reporter dengan pilihan bagaimana kalian dapat menulis sebuah berita yang baik. Berita lempang kadang-kala ada yang menyebutnya sebagai hard news, spot news, atau menulis berita secara langsung to the point, ya. Atau deep news, berita yang mendalam. Berita lempang hanya menyajikan fakta sebagaimana yang dilihat dan didengar saat kejadian, sedangkan deep news menyajikan fakta secara lebih komprehensif. Ya. Kalian sebagai calon reporter menulis berita yang aktual atau suatu peristiwa yang terjadi saat ini, ya, tentunya karena berita yang dipilih pasti adalah berita lempang. Kenapa yang dipilih adalah berita lempang? Karena berita lempang memiliki karakteristik yang singkat, lugas, langsung, dan apa adanya. Tujuan dari konsep berita lempang ini sendiri adalah agar sasaran berita dapat memahami isi berita dengan cepat dan mudah. Hal tersebut tentunya dilakukan karena berita lempang berisi berita aktual yang sifatnya perlu segera diketahui publik. Nah, penulisan jenis berita lempang ini juga dianggap sebagai kemampuan dasar reporter. Jadi kalian calon-calon reporter harus bisa membuat berita lempang. Ya. Nah, penyusunan berita lempang di sini adalah menggunakan konsep teknik piramida terbalik. Ya, di mana kita ketahui cara penulisan ini bersifat deduktif, yaitu penyimpulan yang dilakukan terlebih dahulu di dalam alinea pertama. Selanjutnya, baru diikuti dengan penjelasan dan uraian yang lebih rinci pada alinea-alinea berikutnya. Nah, yang paling penting di alinea pertama ini menjadi rangkuman fakta terpenting dari seluruh paparan kisah berita. Ya, simpulan alinea pertama itu menjadi titik asal muasal yang paling penting. Kenapa perlu menggunakan pola piramida terbalik ini? Menurut Sumadiri ya, ini ada 3 asumsi. Yang pertama, untuk memudahkan para pembaca yang sangat sibuk. Sehingga pembaca yang sangat sibuk ini segera dapat menemukan berita yang dianggapnya paling menarik atau yang paling penting yang sedang dicari atau ingin diketahuinya. Kemudian yang kedua adalah untuk memudahkan wartawan atau editor memotong bagian-bagian berita yang dianggap kurang penting atau dihadapkan kepada kendala teknis. Misalnya berita terlalu panjang atau ruang yang tersedia sangat terbatas. Kita tahu di media cetak terutama ya, untuk menulis berita itu ada tempatnya masing-masing. Nah, kalau mungkin tempatnya sempit ya, ini akhirnya memudahkan editor ya untuk memilih bagian paling atas terlebih dahulu, ini yang dianggap paling penting. Kemudian yang ketiga, memudahkan para jurnalis dalam menyusun pesan berita melalui rumus baku yang sudah sangat dikuasainya, sekaligus untuk menghindari kemungkinan adanya fakta atau informasi yang terlewatkan sehingga tidak dilaporkan. Nah, ini tadi ya yang sudah saya sampaikan. Nah, jadi teman-teman, itulah pentingnya kenapa menggunakan pola piramida terbalik. Nah, pola piramida terbalik ini sebenarnya merupakan teknik yang klasik, ya, sudah dilakukan sejak zaman dahulu. Ya. Nah, mencatat dalam sebuah catatan penting, teknik piramida terbalik ini menyajikan berita dengan menempatkan informasi penting dalam paragraf pertama. Ini sudah dilakukan sebenarnya sejak kemunculan jurnalisme di Amerika Serikat dan bahkan tetap dipakai hingga saat ini. Ya. Nah, menegaskan pula dalam sebuah teori yang dikeluarkan oleh Brooks seperti itu ya.
ini juga digunakan atau diadopsi oleh warganet sekarang untuk memberikan informasi atau berita yang diunggah di Twitter. Kita tahu di Twitter adanya pembatasan jumlah karakter, ya, yang memungkinkan berita hanya disampaikan dalam bentuk ringkasannya saja, yang merupakan dari ciri lead, berupa tadi bermodel piramida terbalik. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu kalian harus tentunya calon reporter harus menguasai rumus 5W1H. Saya rasa teman-teman sudah paham betul ya. Selain bisa tadi menggunakan teknik piramida terbalik yaitu rumus 5W1H. Ya, 5W1H di sini kita tahu yang pertama untuk menginformasikan apa yang terjadi, siapa, menginformasikan siapa yang terkait dengan peristiwa, di mana peristiwa berlangsung, kapan peristiwa berlangsung, mengapa atau sebab peristiwa berlangsung, bagaimana menginformasikan atau cara peristiwa itu berlangsung. Ya. Nah, teman-teman, selanjutnya setelah kalian menguasai rumus 5W1H, dan ini sepertinya teman-teman sudah belajar itu sejak ada di bangku sekolah, ya, kita melanjutkan. Bagian penting yang lainnya yaitu harus menguasai bagaimana menulis teras berita atau yang tadi kita biasa sebut dengan lead. Seperti yang terlihat dalam gambar piramida terbalik, judul atau headline menempati posisi puncak piramida. Ya, paling penting posisi puncak paling atas adalah judul. Disusul oleh baris tanggal, yaitu waktu ya, kapan berita itu diterbitkan. Kemudian yang ketiga ada teras berita. Nah, kemudian ada perangkai, tubuh, dan kaki berita. Dalam berita, kita mengetahui berarti peran lead di sini sangat vital. Untuk penulisan berita lempang yang mengedepankan hal-hal aktual yang harus segera diketahui publik, lead bukan sekedar pengantar ke isi berita, melainkan inti dari berita itu sendiri. Hal itu berbeda tentunya dengan lead nanti untuk jenis tulisan feature, ya, di mana lead menjadi kunci utama untuk menarik minat pembaca dan memperlancar alur cerita. Nah, dari teras berita ini memiliki beberapa fungsi, ya. Nah, seperti kita tahu tadi ya, teras berita itu alinea pertama yang memuat fakta atau informasi yang paling penting dari keseluruhan uraian berita, dan ini memiliki 4 fungsi. Ya, fungsi yang pertama yaitu atraktif. Apa itu atraktif? Ya, teras berita itu harus atraktif, artinya bagian ini harus menarik perhatian dan minat pembaca, pendengar, dan pemirsa terhadap topik persoalan atau pokok peristiwa yang diberitakan. Ya. Fungsi teras berita ini sebenarnya lebih banyak menyentuh wilayah psikologi sasaran berita. Dengan kata lain, kita bisa menyebutkan teras berita yang tidak menarik minat ya. Kemungkinan besar uraian berita selengkapnya tidak akan diikuti. Jadi ketika baca paragraf awal sudah tidak menarik, ya pembaca tidak akan membaca sampai bawah. Sehingga pada lead ini, teras berita harus yang pertama itu atraktif. Kemudian yang kedua harus introduktif. Ya. Teras berita harus mampu menjadi pengantar dari pokok persoalan yang dinyatakan dengan tegas dan jelas sehingga pembaca itu dapat mengenali ya dengan mudah. Teras berita itu harus mengenalkan secara ringkas hal-hal yang akan diuraikan secara keseluruhan di dalam berita tersebut di bawahnya tersebut. Dengan kata lain, teras berita yang baik harus mampu menjawab pertanyaan siapa, melakukan apa, kapan, di mana, mengapa, dan yang tadi ya, rumus 5W1H. Ya, jadi teras berita ini harus berisi kalimat topik, yakni pernyataan mengenai isi pokok berita yang sudah dibatasi ruang lingkupnya secara spesifik sesuai dengan rumus 5W1H. Kemudian korelatif nih, fungsi yang ketiga. Nah, kalimat dan alinea pertama di dalam teras berita harus dapat mengantarkan kepada kemunculan kalimat dan alinea kedua dan seterusnya. Kita tahu teras berita sebagai pembukaan ini bertugas sebagai penghubung dengan dua bagian yang lain, yakni bagian perangkai dan bagian tubuh di bawahnya. Kalimat-kalimatnya saling berkaitan, begitu pula maknanya. Ya. Nah, kemudian yang terakhir yaitu kredibel. Ya. Tak hanya tadi memiliki fungsi atraktif, introduktif, dan korelatif, teras berita ini harus bersifat kredibel. Nah,
Bagaimana teras berita itu yang disajikan dalam sebuah berita memengaruhi kredibilitas baik reporter yang menulis, editor yang menyunting, maupun media yang menyajikannya. Kredibilitas sajian dari lead atau teras berita ini akan mengungkap tingkat kemampuan reporter, editor, di mata pembaca, pendengar, pemirsa, yang pada akhirnya juga kredibilitas dari media yang bersangkutan. Ketika kita membaca berita itu banyak tipunya, banyak info yang kurang valid, maka kita bisa lihat, malas baca berita itu lagi dari media tersebut. Ya. Nah, kemudian kita lanjutkan jenis teras berita. Jenis teras berita itu ada 6 ya. Nah, ini saya akan jelaskan satu-satu. Kita mulai dari what it atau teras berita apa. Nah, pada teras berita apa ini? Teras berita ini digunakan apabila peristiwa yang terjadi lebih menarik atau ya apa dari berita itu yang lebih menarik daripada peran yang lain seperti peran siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Nah, itu ada contoh teksnya ya. Tes bagi calon pegawai negeri sipil. Nah, ini tes CPNS dimanapun itu selalu membuat heboh di setiap tahunnya. Ya, nah ini salah satu contoh jadi mengenai apa? Apanya yaitu tadi tes CPNS. Kemudian ada teras berita siapa. Nah, kalau di teras berita siapa ya otomatis yang ditonjolkan di sini teras berita siapa dipilih dengan pertimbangan unsur siapa atau pelaku peristiwa yang memiliki nilai berita yang lebih besar, lebih kuat atau lebih tinggi dibandingkan dengan unsur-unsur yang lain. Di sini sudah jelas diawali Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ya. Presiden Indonesia sebelum Jokowi ini ya sudah menarik perhatian dulu. Ini akan membahas tentang siapanya, yaitu membahas Presiden Indonesia. Kemudian ada teras berita kapan. Ya, ini sudah terlihat juga dari awal contoh yang saya tuliskan di situ. Selama Januari 2005 sudah 3 warga kabupaten bla 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 ya terkena DPD. Jadi yang ditonjolkan ya itu adalah waktunya. Kapan. Kemudian teras berita di mana? Otomatis di sini yang ditonjolkan adalah tempatnya. Langsung kata pertama di sini contohnya Garut diguncang gempa ya dan selanjutnya. Dan kemudian teras berita mengapa? Ya, di sini why otomatis teras berita mengapa dipilih dengan pertimbangan bahwa unsur mengapa tadi ya menjadi penyebab dan latar belakang peristiwa dianggap memiliki nilai berita yang lebih besar, lebih kuat ya dibanding unsur berita yang lain. Akibat kepadatan dan kesemrawutan pengaturan bandara Polonia Medan, rombongan pengungsi terpaksa membatalkan atau terlambat perjalanannya dari Bandara Sultan Iskandar Muda Aceh. Ya, jadi ini alasan yang akhirnya dijadikan awal berita. Atau mungkin bagaimana dari berita tersebut. Ya. Untuk mengatasi krisis air PDAM bla 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 bla. Ini berarti sudah diketahui bagaimana cara mengatasinya. Ya. Nah, itulah tadi jenis teras berita. Sebenarnya teman-teman ada jenis teras berita lain ya. Nah, tapi ini akan saya jelaskan di lain kesempatan untuk jenis berita lain. Ya, karena memang jarang juga digunakan berita-berita yang ada di Indonesia. Ya. Kemudian sebenarnya pedoman sebelum saya masuk ke judul berita, pedoman penulisan teras berita itu ada 10 ya. Yang pertama, teras berita yang menempati alinea atau paragraf pertama harus mencerminkan pokok terpenting berita. Ini tadi sudah saya jelaskan berawal-awal. Kemudian teras berita harus mengingat sifat bahasa Indonesia. Jangan mengandung lebih dari antara 30 dan 45 perkataan. Jadi kalau 45 perkataan atau kata itu dianggap baik ya, masih dalam dianggap baik. Kemudian yang ketiga, teras berita itu harus ditulis begitu rupa sehingga mudah ditangkap dan cepat dimengerti. Ya, jadi ini harus menguasai juga ejaan bahasa Indonesianya. Yang keempat, hal-hal yang tidak begitu mendesak namun berfungsi sebagai penambah atau pelengkap hendaknya dimuat dalam badan berita ya, bukan di teras berita. Yang kelima, teras berita sesuai dengan naluri manusia yang ingin segera tahu apa yang telah terjadi. Sebaiknya mengutamakan unsur apa. Walaupun tadi ada unsur teras berita banyak, tapi unsur apa itu memang dianggap paling penting.
Kemudian yang keenam, teras berita juga dimulai dengan unsur siapa. Dan tadi ya, ini biasanya menjadi pilihan topik yang kedua. Kemudian yang ketiga unsur bila mana, ya, ini menjadi urutan yang ketiga, waktunya ya. Kemudian unsur tempat disusul dengan unsur bagaimana dan mengapa, dan unsur yang paling terakhir adalah unsur bagaimana tadi ya. Nah, kemudian pilihan yang ke-10 adalah teras berita dapat dimulai dengan kutipan pernyataan seseorang. Jadi boleh dimulai dengan sebuah kutipan, itu juga diperkenankan. Selanjutnya, yang tidak kalah penting dari sebuah berita yaitu ada judul berita. Ketika kita berhadapan dengan berita, judul adalah yang pertama dilihat. Judul sebuah berita memiliki fungsi sebagai identitas berita atau penunjuk dari inti berita. Nah, untuk pembaca, pendengar, pemirsa, judul merupakan pemicu daya tarik. Sebaik atau sepenting apapun sebuah berita, tanpa judul, ia tak mungkin memiliki daya pikat. Dengan kata lain, menarik atau tidak sebuah berita, kita bergantung atas judulnya. Teman-teman, saya rasa sering juga ya, kita terkecoh dengan judul berita, walaupun kadang-kadang beritanya kadang-kadang malah tidak sesuai. Nah, ini contoh yang bukan tulisan berita yang baik ya, karena sekarang sepertinya banyak berita-berita yang berlomba membuat judul yang menarik agar menarik pembaca. Nah, oleh karena itu, judul berita yang baik setidak-tidaknya harus memenuhi 7 syarat. Yang pertama, harus provokatif. Ya, artinya mampu membangkitkan minat dan perhatian sehingga pembaca atau pendengar atau pemirsa tergoda seketika untuk membaca. Ya, berita-berita yang sedang ini harus dibuat beritanya judulnya semenarik mungkin. Kemudian harus singkat, padat. Ya, langsung tegas, lugas, terfokus ya pada inti berita. Jangan bertele-tele, jangan panjang-panjang. Ya, judul berita yang baik tidak lebih dari 4 sampai 7 kata. Ya, itu yang dikatakan 4 sampai 7 kata untuk judul berita yang baik. Kemudian harus relevan. Relevan artinya di sini yaitu berkaitan sesuai dengan hal terpenting apa yang ingin disampaikan. Nah, ini jangan seperti berita yang sekarang banyak muncul, beritanya apa, ketika kita baca ke isinya kok tidak sesuai. Kemudian yang keempat, fungsional. Syarat judul itu harus fungsional. Artinya setiap kata yang terdapat pada judul itu harus bersifat mandiri, berdiri sendiri, tidak bergantung atas kata lain, ya, serta memiliki arti yang tegas dan jelas. Kemudian harus formal, ya, karena ini berbeda dengan judul artikel yang sifatnya informal, maka judul berita harus hukumnya wajib bersifat formal. Hal tersebut dikarenakan berita ditulis dengan teknik melaporkan. Formal berarti resmi, langsung menukik pada pokok masalah, sekaligus menghindari basa-basi dan eufemisme yang tidak perlu. Nah, formal tuh nggak perlu pakai kata-kata yang mendayu-dayu, meliuk-liuk, sastra yang lainnya, atau apalagi ambigu seperti itu. Kemudian yang keenam harus representatif. Ya, representatif berarti judul berita yang sudah ditetapkan memang mewakili, mencerminkan dari teras berita, merujuk pada logika dan kaidah. Ya, nah, itu representatif. Kemudian menggunakan bahasa baku ya, otomatis sudah jelas lah teman-teman sudah tahu. Menulis berita formal ya harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, terutama bahasa Indonesia yang baku dalam penulisan berita. Ya, itulah mengenai pembahasan pada hari ini yang kita tahu mengenai penulisan berita lempang. Jadi penulisan berita lempang itu menggunakan kalian yang harus dikuasai pertama yaitu mengetahui pola piramida terbalik, itu kemudian menguasai rumus 5W1H dan bagaimana bisa membuat teras berita atau lead yang menarik dan bagaimana membuat judul berita yang menarik. Baik, saya rasa penjelasan saya mengenai penulisan berita lempang saya cukupkan sampai di sini. Selamat beraktivitas dan selamat belajar kembali.